Tolak Perpu Cipta Kerja buruh akan unjuk rasa ke Istana Merdeka hari ini. Karena saya pun berpandangan Perpu ini membangkang konstitusi, sebagaimana dikatakan oleh Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana. Dikatakan pula oleh Profesor Jimli Asiliki, kalau ini bentuk kesombongan dari Presiden Jokowi dan bahkan bisa mengarah kepada impeachment. Kalau perbuatan-perbuatan ini dilakukan dan kemudian DPR berkeinginan untuk menindaklanjuti ini lebih lanjut, karena jelas-jelas ini tidak patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Masalah-masalah semacam ini yang membuat kita merasa persiapan-persiapan untuk otoritarianisme makin lama makin norak gitulah. Jadi mau mengendalikan, tapi alasannya dibikin-bikin. Dan hal yang dibikin-bikin kan, ya itu menjengkelkan sekaligus menjijikkan kan. Sesungguhnya undang-undang yang baik itu adalah undang-undang yang tidak memunculkan, tidak meninggalkan celah yang terlalu banyak. Sehingga pemerintah atau presiden memiliki ruang yang terlalu luas untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, bahkan membuat norma baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam undang-undang. Dan selama ini kan sebenarnya ini yang sudah kita ulang-ulang terus ya, statement-statement semacam ini. Tapi dengan keputusan presiden menerbitkan Perpu ini udah firm lah gitu. Memang negara itu tidak sepenuhnya maksud saya presiden tidak sepenuhnya berkuasa, bahwa yang berkuasa adalah kepentingan-kepentingan di belakangnya yang kita sebut sebagai oligarki itu. Itu kesimpulan, itu juga kesimpulan dari pemodal internasional tuh. Ini pemodal yang bonafide ya. Yang menganggap, ya kalau presiden nggak punya grit terhadap keadaan politik, bagaimana kita mau invest di situ? Kan tetap sinyal pertama untuk mengundang investor adalah kepastian hukum yang didasarkan pada proses demokrasi itu. Kan itu intinya tuh. Nggak ada investor yang mau masuk di negara yang hukumnya itu sekedar untuk melayani 3-4 orang, kan begitu kan? Kalau kita membaca sebuah undang-undang ya, kalau kita tidak expert di bidang itu, kita tidak gampang bisa paham apa isi dan konsekuensi dari aturan-aturan yang tertera di situ. Makanya kadang-kadang orang mengatakan detail, setannya itu di detail. Jadi kalau in general sepertinya tidak ada masalah, tapi begitu akan dituangkan atau akan dilaksanakan, disitulah terlihat masalahnya. Nah, masyarakat internasional anggap bahwa Indonesia udah sinting demi ambisi presiden, maka dilanggar prinsip hukum. Padahal di dunia ini berlaku semacam etika yang didengungkan 10-20 tahun lalu oleh PBB. Bisnis itu harus berdasarkan pada prinsip integritas gitu. Itu yang nggak ada tuh. Jadi akan malu investor asing itu untuk nanam investasi di negara yang buruk dan culas di dalam politiknya, kan itu kan. Beredar kabar soal buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada hari ini, Sabtu 14 Januari 2023. Adapun aksi tersebut dalam rangka menolak isi peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beredarnya kabar soal buruh akan melakukan aksi tersebut. Tim TV1news.com mengonfirmasi kepada pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat. Menyikapi hal itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan, demo itu hak setiap warga negara dan boleh saja untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Kemudian ditanya soal ada pemberitahuan dari para buruh yang melakukan aksi demo, dia sebutkan bahwa sudah ada pemberitahuan. Di samping itu, dia juga katakan personilnya siap mengamankan apapun kegiatan masyarakat Jakarta. Sementara untuk rekayasa lalu lintas untuk saat ini masih situasional, tetapi dia butuh rekayasa. Pihaknya akan melakukan kalau tidak normal semuanya. Selanjutnya, disinggung soal jumlah massa yang hadir dalam aksi tersebut. Dia katakan jikalau dari pemberitahuan sekitar 10.000. Selain itu, pihaknya selalu melakukan sesuai SOP yang tetap pada dalam pengamanan kegiatan apapun, baik internal maupun eksternal, sehingga harapan kita bersama bahwa apapun kegiatannya bisa berjalan sesuai harapan masing-masing. Harapan koki masyarakat umum dan menyampai aspirasi. Paparnya, dia juga katakan bahwa berdasarkan informasi dari pihak buruh, aksi demo akan dilakukan di Patung Kuda akan ke Jakarta Barat.
Tolak Perpu Cipta Kerja buruh akan unjuk rasa ke Istana Merdeka hari ini. Beredar kabar soal buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada hari ini, Sabtu 14 Januari 2023. Adapun aksi tersebut dalam rangka menolak isi peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beredarnya kabar soal buruh akan melakukan aksi tersebut. Tim TV1news.com mengonfirmasi kepada pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat. Menyikapi hal itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan, demo itu hak setiap warga negara dan boleh saja untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Kemudian ditanya soal ada pemberitahuan dari para buruh yang melakukan aksi demo, dia sebutkan bahwa sudah ada pemberitahuan. Di samping itu, dia juga katakan personilnya siap mengamankan apapun kegiatan masyarakat Jakarta. Sementara, untuk rekayasa lalu lintas untuk saat ini masih situasional, tetapi dia butuh rekayasa. Pihaknya akan melakukan kalau tidak normal semuanya. Selanjutnya, disinggung soal jumlah massa yang hadir dalam aksi tersebut. Dia katakan, jikalau dari pemberitahuan sekitar 10.000. Selain itu, pihaknya selalu melakukan sesuai SOP yang tetap ada dalam pengamanan kegiatan apapun, baik internal maupun eksternal, sehingga harapan kita bersama bahwa apapun kegiatannya bisa berjalan sesuai harapan masing-masing. Harapan koki masyarakat umum dan menyampai aspirasi. Paparnya, dia juga katakan bahwa berdasarkan informasi dari pihak buruh, aksi demo akan dilakukan di Patung Kuda akan ke Jakarta Barat. Tolak Perpu Cipta Kerja buruh akan unjuk rasa ke Istana Merdeka hari ini. Beredar kabar soal buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada hari ini, Sabtu 14 Januari 2023. Adapun aksi tersebut dalam rangka menolak isi peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beredarnya kabar soal buruh akan melakukan aksi tersebut. Tim TV1news.com mengonfirmasi kepada pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat. Menyikapi hal itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan, demo itu hak setiap warga negara dan boleh saja untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Kemudian ditanya soal ada pemberitahuan dari para buruh yang melakukan aksi demo, dia sebutkan bahwa sudah ada pemberitahuan. Di samping itu, dia juga katakan personilnya siap mengamankan apapun kegiatan masyarakat Jakarta. Sementara, untuk rekayasa lalu lintas untuk saat ini masih situasional, tetapi dia butuh rekayasa. Pihaknya akan melakukan kalau tidak normal semuanya. Selanjutnya, disinggung soal jumlah massa yang hadir dalam aksi tersebut. Dia katakan, jikalau dari pemberitahuan sekitar 10.000. Selain itu, pihaknya selalu melakukan sesuai SOP yang tetap ada dalam pengamanan kegiatan apapun, baik internal maupun eksternal, sehingga harapan kita bersama bahwa apapun kegiatannya bisa berjalan sesuai harapan masing-masing. Harapan koki masyarakat umum dan menyampai aspirasi. Paparnya, dia juga katakan bahwa berdasarkan informasi dari pihak buruh, aksi demo akan dilakukan di Patung Kuda akan ke Jakarta Barat.